diambil Khalid bin Walid, ya, tanpa perintah dari Nabi, karena 5 jenderal atau 3 panglima gugur. Sedangkan perang kan harus ada komando, nggak bisa toh perang kok tanpa komando, kececeran di mana-mana nanti. Maka atas inisiatif sendiri Khalid mengangkat dirinya, dan itu butuh keputusan yang cepat. Kalau nggak gitu semakin hancur pasukan Islam. Akhirnya Allah beri fafutihalahu, Allah beri jalan keluar. Dan akhirnya Khalid berhasil membawa pulang pasukan Islam tanpa mendapatkan kerugian yang lebih besar. Dan Rasulullah menangis menceritakan, karena yang gugur itu sahabat khusus. Yang gugur tadi lah, pertama Zaid. Gimana Zaid gak dikatakan sahabat khusus? Zaid ini adalah satu-satunya manusia yang menemani Nabi ketika Nabi dakwah di Taif. Masih ingat? Nabi pernah ditolak oleh orang Mekah. Rasulullah mendapati di Mekah itu kayak ada tembok besar yang gak bisa ditembus. Maka Rasulullah berusaha mencari lahan dakwah baru di Taif. Jalan Pak, dari Mekah ke Taif. Sampai di Taif Nabi cuma ditemani 1 orang tok. Siapa namanya tadi? Zaid. Dan Zaid ini bocah pada anak angkatnya Nabi. Ya, waktu di Taif Nabi ya sudah bukan bocah ya, maksudnya sudah dewasa, bukan bocah, tapi tetap umurnya sama Nabi terpaut apa? Jauh. Sampai di Taif ceritanya panjang, Rasul dilempari apa? Batu, dan itu Zaid berusaha menggalau batu itu. Zaid ini sahabat khusus, diangkat jadi anak. Meskipun nanti turun ayat yang membatalkannya, tapi kan Nabi pernah mengangkatnya sebagai anak. Pernah dipanggil Zaid bin Muhammad. Dan Rasulullah mencintainya. Rasulullah memilihkan istri yang terbaik untuknya, ya, dan punya istrinya juga sangat dicintai Nabi. Namanya siapa? Hah? Apa? Enggak, istrinya Zainab lah, istrinya Nabi. Sesudah ditalak oleh siapa? Dan istrinya Zainab setelah Zainab, Ummu Aiman itu ibu asuhnya Nabi, kan gitu. Kemarin lusa saya sampaikan ke antum. Dan Rasulullah sangat mencintai keluarga ini. Zaid punya istri namanya Ummu Aiman, nama aslinya Barkah. Ummu Aiman ini yang ngasuh Nabi ketika kecil. Dan Ummu Aiman termasuk wanita yang dihormati Nabi, disayangi Nabi. Dan Nabi kalau manggil Ummu Aiman, ya Umma, wahai ibunda. Punya anak namanya siapa? Usama bin Zaid. Sangat dicintai Nabi. Sampai-sampai ada seorang wanita datang ke Nabi, ya Rasulullah, ada 2 laki-laki yang melamar aku. Yang pertama Abu Jaham, yang kedua Muawiyah. Mana yang saya terima ya Rasulullah dari 2 ini? Kata Rasulullah, kalau Abu Jaham tidak pernah meletakkan tongkatnya di tangannya, gampang mukul wanita. Sebagian ulama menafsiri seperti itu. Adapun Muawiyah miskin pada waktu itu. Nanti Muawiyah kaya, nanti kan jadi khalifah, jadi gubernur. Ya, pada waktu itu kan masih mungkin remaja kan di Madinah ya, belum ada zaman-zaman fitnah kan. Muawiyah miskin, gak punya apa-apa. Kalau ente mau nikah saja sama Usama bin Zaid. Malah sing ngelamar wong loro minta nasihat Nabi, ndek sing tak coblos keliru. Mana yang saya pilih? Enggak, Nabi kasih saran. Kalau ada orang, mana ini yang saya pilih ya Rasulullah? Nabi kasih saran. Diodono sing pertama kekurangan iki. Sing kedua kekurangan iki. Maka kamu pilih yang lain aja. Namanya siapa? Usama. Akhirnya nikah Pak sama Usama. Padahal Usama ini fisiknya niru uminya. Uminya siapa tadi namanya? Ummu Aiman ini dari suku Habasyah, hitam keriting. Sedangkan Zaid bin Harisah sukunya Arab. Tapi secara fisik Usama ini lebih mirip siapa? Uminya. Tapi tetap Nabi, ente kalau mau nikah aja sama Usama. Dan nurut wanita ini nikah sama Usama. Ada nanti Usama punya anak, tapi nggak ketemu Nabi. Jadi Zaid dicintai Nabi, istrinya disayangi Nabi, dihormati Nabi, punya anak. Siapa tadi namanya? Usama bin. Ini keluarga semuanya dicintai Nabi. Sampai nanti Usama punya anak. Usama ini, dan Usama ini waktu kecil ya disayangi Nabi, sampai Nabi mengatakan, wallah Usama, seandainya engkau ini anak gadis, anak cewek, niscaya aku akan dandani engkau. Saking sayangnya Nabi sama siapa?
Usama koyok putune dhewe. Lah Usama kan ireng, Hasan putih. Hasan kan cucu Nabi langsung kandung. Nah, kalau Usama kan kayak cucu apa jenis? Cucu. Iya, tapi kan nggak boleh dipupu lah gitu kan ya, dipupu. Ditaruh di pangkuannya Nabi. Hasan kanan, sisa apa namanya? Usama. Dan Rasul mengatakan, ya Allah, aku mencintai keduanya, maka cintailah kedua. Fima makna ya. Di Rasulullah sangat menyayangi Usama. Usama ini waktu jatuh berdarah diulapi sama Nabi. Dan Rasulullah pernah melihat Usama itu ingusan. Umbelen dari wong Surabaya itu. Ingusan. Itu dibersihin sama Nabi. Saking sayangnya Nabi itu sama siapa? Usama. Dan zaman berlalu Usama ini punya anak. Anaknya Usama jadi tabi'in. Nabi gak sempat jumpa. Waktu itu anaknya Usama ini ada di masjid tiduran. Ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini nggak kenal bocah cilik iki. Maka Abdullah bin Umar bertanya kepada orang lain, ini anak siapa ini, bocah kecil ini yang di masjid ini? Kata orang-orang, kalau nggak Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Seingat saya Abdullah bin Umar. Maka orang-orang berkata, ini anaknya Usama. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, wallah, seandainya Rasulullah melihat bocah kecil ini pasti akan mencintainya juga. Hal itu karena Rasulullah itu diketahui kebiasaannya oleh para sahabat. Jadi Rasulullah itu kebiasaannya diketahui oleh para sahabat, bahwa Nabi itu kalau sama keluarganya Zaid itu sangat apa? Sangat cinta, sangat antusias, dan sangat, ya itu tadi, respect banget sama keluarganya. Nah jadi ketika wafatnya siapa tadi? Zaid, Rasulullah nangis. Ditambah Ja'far pisan. Ini kan sahabat khusus. Mana segi kekhususannya? Ja'far ini yang sering saya sampaikan kepada antum semuanya. Ja'far ini sahabat Nabi yang paling mirip dengan Nabi, wajah dan akhlaknya. Wajahnya yo mirip Nabi, moralitasnya yo mirip Nabi. Ja'far bin Abi Thalib, sepupunya Nabi. Ya Ja'far. Dan Ja'far ini pemilik 2 hijrah. Hijrah kemana? Habasyah dan hijrah ke Madinah. Waktu pulang ketika Nabi selesai perang Khaybar. Setelah perang Khaybar selesai, datang Ja'far dari Habasyah. Jadi gak pakai ke Madinah. Dari Habasyah langsung naik perahu ke utara, ke pesisir langsung ke Madinah. Beliau gak pakai mampir kemana? Ke Mekah lagi. Jadi hijrah dari Mekah ke Habasyah, dari Habasyah ke Madinah. Tapi Madinah kan gak pesisir, Pak. Maksudnya itu di pesisirnya baru ke Madinah. Kemudian mereka Ja'far ini termasuk dijuluki Ashabus Safinah. Ya, para pemilik kapal. Maksudnya karena mereka ini yang mengarungi apa? Lautan. Ya. Waktu perang Khaybar melawan orang Yahudi selesai, datanglah Ja'far dengan rombongan orang-orang kapal ini masuk ke Madinah. Maka Nabi sangat gembira, saking gembiranya Nabi sampai Nabi berkata, aku gak tahu, ya aku ini bahagia karena apa? Karena menang Khaybar, apa karena kedatangan Ja'far? Podo seneng gitu kan. Ya menang Khaybar seneng, Ja'far teko yo seneng. Nah, setelah itu istrinya Ja'far namanya Asma binti Umais bertamu ke rumah istrinya Nabi Hafsah, anaknya Umar. Asma binti Umais istrinya Ja'far kunjung ke situ, ketemu sama Hafsah, istrinya Nabi, putrinya Umar. Kebetulan Umar datang. Dan Umar kenal sama Asma binti Umais ini. Kemudian Umar berkata, bukankah engkau ini Ashabus Safinah? Bukankah engkau ini rombongan orang yang naik kapal mengarungi laut dari Habasyah itu? Kemudian Umar membuat ucapan yang membuat sakit hati Asma bintu Umais. Apa ucapannya? Sabaqnakum, kami telah mendahului kalian. Kami di kota Madinah sudah dari lama, ada perang Badar, perang Uhud, kalian kemana? Seakan-akan gitu loh. Kok baru datang ketika perang apa? Khaybar, padahal kita sudah selesai perang apa? Perang Badar, perang Uhud, perang yang paling dahsyat. Sabaqnakum, kami mendahului kalian. Seakan-akan Umar mengatakan, kok baru datang? Marah Asma bintu Umais.
Ya wallahi akan aku laporkan ucapanmu kepada Rasulullah. Wong wedok kok dilawan. Umar karo setan, Umare sing melayu, apa setane sing melayu. Tapi karo wong wedok nanti dulu ya. Asma binti Umais. Wallahi kita di negeri yang asing. Engkau di Madinah bersama Rasulullah, kau diajari ilmu-ilmu, diajari kesabaran. Engkau bersama Rasulullah melihat Rasulullah, sedangkan kami di negeri asing seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Kita ke sana sendirian di tempat yang asing, tidak ada yang menuntun kami. Kok tega kamu ngomong kayak gitu? Wallahi tidak akan aku tidak akan, bersumpah dia, wallahi aku tidak akan makan. Bersumpah loh ini. Sampai aku sampaikan omonganmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temenan enggak mangan-mangan dia. Datang ke siapa? Ke Rasul mengabarkan apa yang disampaikan siapa tadi? Umar. Ya Rasulullah, Umar berkata begini. Akhirnya Rasulullah mengatakan fima ma'na sodakti, kamu benar. Karena kalian ashabus safina memiliki 2 hijrah, sedangkan kita memiliki 1 hijrah. 2 hijrah maksudnya apa? Hijrah ke Habasyah dan hijrah ke Madinah. Jadi dari sini kan kelihatan bahwa Ja'fari sahabat yang apa? Khusus. Makanya Rasulullah menangis. Abdullah bin Rawaha sahabat khusus. Abdullah bin Rawaha itu apanya Nabi? Saya mau tanya. Abdullah bin Rawaha bukan Quraisy. Abdullah bin Rawaha bukan Muhajirin. Abdullah bin Rawaha adalah Al-Ansari, orang Ansor. Tapi dia dekat sama Nabi karena dia apanya Nabi? Nah, siapa yang bisa? Tapi pernah dengar nama Abdullah bin Rawaha? Apanya Nabi Abdullah bin Rawaha? Penyairnya Nabi. Tiga-tiganya ini sahabat khusus. Makanya ketika wafat ditangisi sama Nabi. Nabi berlinang air mata dan air mata Nabi jatuh. Nah itu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu qalat, dari Aisyah berkata radhiyallahu anhu, Ra'aitu Rasulullah yukabbil Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit. Kata Siti Aisyah, dulu aku melihat Rasul mencium Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit, padahal sudah jadi mayit. Jadi ada seorang sahabat Nabi, terkenal sahabat ini. Cuman panjenengan biasanya yang diingat-ingat Utsman bin Affan, betul ya? Padahal ini juga terkenal, namanya Utsman bin Mad'un, terkenal beliau ini. Termasuk yang dekat sama Nabi dan ditangisi Nabi. Wa huwa mayyit, dikecup keningnya oleh Nabi ketika ini kan sunnah boleh ya, Rasulullah melakukan itu dan Abu Bakar juga melakukan itu. Abu Bakar mencium siapa? Keningnya Rasul. Rasul juga mencium keningnya sahabat yang wafat. Jadi kalau kita punya keluarga dekat, teman dekat sudah wafat, kita datangi jenazahnya, boleh kita apa? Cium keningnya sambil kita doakan tanpa diratapi. Kata Siti Aisyah, aku pernah melihat Rasulullah mencium Utsman bin Mad'un wa huwa mayyit, padahal sudah jadi jenazah. Hatta ra'aitu dumu'a tasilu ala khaddaihi, dan aku melihat air mata Nabi mengalir di pipinya Nabi. Wa ainahu tadrofan, dan kedua air matanya Nabi jatuh mengalir. Nah, ini menunjukkan bahwa Utsman bin siapa tadi? Mad'un ini bukan lelaki sembarangan. Ya, beliau ini perhatikan, beliau ini sahabat Nabi yang pertama kali wafat di kota Madinah dari kalangan Muhajirin. Siapa namanya tadi? Utsman bin Mad'un. Utsman bin Mad'un, yakni sahabat Nabi yang pertama kali wafat. Di mana? Di kota Madinah. Ala ra'si 30 saharun mil hijrah. 30 bulan setelah hijrah. 30 bulan berarti berapa tahun? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah setelah hijrah. Beliau ini orang yang wafat pertama kali di kota Madinah dari kalangan Muhajir, Utsman bin Mad'un. Dan Rasulullah sangat mencintai orang ini, sampai Rasulullah menangisi dan mencium keningnya. Kemudian wa kana abidan, orangnya ahli ibadah. Utsman bin Mad'un ini ahli ibadah, salatnya
sujudnya, rukuknya luar biasa. Mujtahidan, dan orangnya sangat gigih, ya, bersungguh-sungguh dalam beribadah dan berjuang. Min fudola'is sahabah, termasuk orang yang termasuk para sahabat Nabi yang utama. Dan beliau ini saudara sesusuannya Nabi. Utsman bin siapa? Antum tulis ini, Utsman bin Mad'un, satu sahabat Nabi yang pertama kali apa tadi? Meninggal di kota Madinah dari kalangan Muhajirin. Beliau juga saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abidan ahli ibadah. Dan hajarul hijratain, hijrah 2 kali juga beliau. Ya hijrah ke Habasyah, ya hijrah ke Al-Madinah. Tapi beliau nggak ikut Safina, nggak ikut rombongannya siapa tadi? Kan kayak Utsman kan 2 hijrah juga. Utsman bin Affan tahu kan sama istri beliau Ruqayyah, istrinya Nabi juga hijrah ke Habasyah. Jadi Ruqayyah putrinya Nabi itu sudah pernah pergi ke Afrika loh. Ruqayyah putrinya Rasulullah, waktu di bawah tangannya siapa? Utsman, pernah hijrah sama Utsman ke Habasyah dan punya anak. Rasulullah itu punya cucu dari Utsman. Siapa namanya? Siapa cucunya Nabi dari Utsman? Yang sampean kenalkan Hasan dan Husain. Padahal apa namanya dari Utsman juga punya. Namanya Abdullah. Makanya Utsman itu, tapi umurnya nggak panjang. Makanya Utsman itu kunyahnya adalah Abu Abdullah. Cuma bedanya bapaknya Abdullah nggak ahli bait. Beda mbek Hasan Husain. Kalau Hasan Husain itu ahli bait dari 2 jalur. Jalur emak dan jalur bapak. Ali itu meskipun nggak jadi mantunya Nabi, Ali itu meskipun nggak suaminya Fatimah, Ali juga ahli bait. Karena nasabnya dari Bani Hashim wa huwa mu'min. Nah, thayyib. Kemudian wa syahida Badron. Beliau ini termasuk ikut perang Badar. Wah, semua orang yang ikut perang Badar sudah dinas. Bahkan Nabi mengatakan, ya, mengabarkan bahwa Allah berkata kepada ahli Badar, if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kerjakan sesuka hati kalian, aku ampuni dosa kalian. Makanya ada seorang sahabat Nabi yang pernah melakukan kesalahan fatal. Siapa dulu namanya? Khatib ibnu Abi Balta'a, sampai ingin dibunuh Umar gara-gara membocorkan rahasia. Tapi karena dia ashabu Badrin, kata Nabi, enggak, karena dia ini pernah ikut perang Badar, Allah ampuni dosa. Nah itu ikut Utsman bin Mad'un ini. Wa kana harramal khamra fil jahiliyah. Jadi orang yang mengharamkan khamr ketika jahiliyah. Jadi ketika jahiliyah Utsman bin Mad'un tidak pernah minum khamr. Padahal itu di kala jahiliyah. Wa awwalu man mata minal muhajirin bin Madinah. Dan beliau ini orang yang pertama kali wafat di kota Madinah dari kalangan muhajirin. Gitu ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian wakana itu tadi selesai ya. Tadi kan subjudulnya adalah Rasul menangisi para sahabat yang khusus yang wafat. Selesai bab itu. Nah sekarang ini bab kecil, bab besarnya masih sama. Interaksi Nabi kepada apa tadi? Para sahabat yang khusus. Tapi ada sub-sub kecilnya gitu. Nah sekarang kita pindah sub kecil yang lain, yaitu wa kana sallallahu alaihi wasallam yastashiru ashabahu wasyawirhum fil amri. Kebiasaannya Nabi itu minta pendapat sahabat-sahabat khusus, minta musyawarah, Umar, Abu Bakar gitu. Jadi Nabi itu gak egois. Wong Nabi yang dapat wahyu aja ngejak musyawarah sahabatnya, apalagi kita. Maka siapa yang jadi pemimpin, entah pemimpin takmir, entah pemimpin RT, entah pemimpin RW, ya, Nabi yang dapat wahyu saja itu Nabi mengumpulkan para mustasyar. Kadang-kadang tanya Abu Bakar pendapatnya, kadang-kadang tanya Umar. Padahal beliau ini orang yang dapat apa? Wahyu.
Dan itu perintah agama, wasyawirhum, bermusyawarahlah dengan mereka fil amri, tentang perkara. Itu padahal Nabi dapat wahyu, tidak mungkin salah. Kalau salah mesti ditegur, tapi disuruh bermusyawarah. Ya, maka Nabi melaksanakan itu. Nabi bermusyawarah, dan ceritanya sudah sering saya sampaikan ke antum, ya. Banyak diantaranya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Badar, perang Badar apa perang Uhud itu ya? Iya, perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sebuah tempat, membuat markas camp militer di suatu tempat. Kemudian ada seorang sahabat Nabi, ya, ngasih ucapan ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, panjenengan memilih tempat ini dari wahyu yang diturunkan ke panjenengan, sehingga panjenengan menempati tempat ini sebagai camp militer, basis militer, ataukah ini karena pendapat pribadi panjenengan? So, bayangkan para sahabat sampai adabnya itu luar biasa. Artinya kalau ini wahyu, wis aku gak iso ngomong ya Rasul, sami'na wa ata'na. Tapi kalau ini sekedar pendapat penjenengan pribadi, ya aku pengen usul begitu. Gitu Nabi gak ngomong, walah ngerti apa awakmu, terus ndak nurut po, ndak. Tapi kata Nabi, iya memang ini berdasarkan ijtihadku. Ya, emang kamu punya pendapat apa? Ya Rasulullah, jangan di sini. Ya, kalau di sini khawatir kena jangkauan musuh, tapi carilah tempat yang dekat sumur. Maksudnya air. Dan memang perang yang medannya itu padang pasir atau tanah yang gersang, siapa yang menguasai logistik itu yang menang. Halo, bisa dipahami enggak? Perang salib, Salahuddin Al-Ayyubi melawan tentara salib dalam perang yang sangat dahsyat. Perang salib antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentara Eropa. Perang apa jenenge? Perang apa namanya? Perang salib. Ya mesti. Enggak, ada sendiri namanya. Perang salib yang ini namanya perang apa? Harus tahu sampai. Perang Hittin. Pernah dengar? Wah, padahal itu sejarah besar umat Islam. Perang Hittin. Antum ketik perang Hittin, terus ceritanya muncul kabeh itu. Perang Hittin antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan tentara tentara salib. Itu tentara salib terlalu ambisi. Salahuddin pemilik negeri, orang muslim, ngerti geografisnya. Dia kuasai dulu apa? Sumber-sumber apa? Air. Maka ketika tentara salib datang menempuh jarak yang jauh, mereka terseok-seok, kekurangan apa? Air. Orang kalau nggak punya air di tempat yang kayak gitu ya dehidrasi, mati. Nggak pakai perang sudah mati. Maka sedangkan pasukannya Salahuddin, terengginas, ngerti terengginas apa? Giat semangat karena minum air tuh. Ya kalah, padahal mereka lebih dahsyat pasukannya, kalah. Perang Badar ini Nabi dikasih apa tadi? Jangan ten mriki ya Rasul, ten mriko mawon gitu. Kalau di sini dikasih apa? Makanya pernah dengar nggak antum ada dalam perang Badar ada 2 orang Quraisy berusaha cari air minum itu di sumur, ditebas terus ditangkap sama pasukan Islam. Itu menunjukkan mereka kekurangan apa? Air. Karena sudah dikuasai. Itu berasal dari usulan siapa? Sahabat tadi, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membenarkan. Nama sahabat itu di mana ini ya? Namanya sahabatnya Habab bin Mundir. Ya Rasulullah, araita hadzal manzil anzalakahullah. Ya Rasul, tempat ini yang panjenengan pilih ini apakah dipilihkan Allah? Kalau iya ya sudah, kami pasti ini yang terbaik. Ya, tapi kalau ini pendapat panjenengan, izinkan saya ngasih usulan. Akhirnya dikasih usulan. Disuruh dekat ke apa tadi? Tempat yang memungkinkan mudah akses minum itu. Dan Rasulullah berkata, laqad asyarta birra'i, pendapatmu benar.
Karena ditiru sama Nabi. Artinya Rasulullah di sini nggak egois. Ya, mau menerima masukan dari para sahabat. Termasuk apa yang dilakukan setelah perang Badar. Kita tahu perang Badar dimenangkan kaum muslimin. Banyak orang-orang kafir yang tertawan. Masih ingat tak? Rasulullah ini bingung diapain ini tawanan perang, sedangkan wahyu belum turun. Apakah dibunuh semuanya, ataukah dikasih maaf, ataukah ditebus? Maka Rasulullah karena nggak ada wahyu, Rasulullah datang ke Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ini bagaimana tawanan-tawanan perang ini? Kata Abu Bakar, mereka ini kan masih kerabat juga. Betul apa enggak? Kan sama-sama Quraisy. Loh, perang Badar itu perang reoni, Pak. Loh iya, paman ketemu ponaan, bapak ketemu anak, dulur kabeh iku paten-patenan. Yang satu Islam, yang satu kafir. Kata bukan mereka kan masih ada sanak kerabat. Kita minta tebusan saja. Dan barangkali suatu saat nanti mereka ini yang kita tahu ini masuk Islam. Abu Bakar kan orangnya lembut, Pak. Ya, orangnya apa? Lembut. Ditebus saja, lah nanti suatu saat insya Allah mereka ini masuk Islam. Itu pendapatnya siapa? Abu Bakar. Setelah itu Rasulullah datang ke Umar. Ya Umar, ini kan orang kafir banyak ketangkep ini. Kira-kira diapain ya Umar? Apa jawabannya? Sampai sudah tahu jawabannya sebelum dijelaskan ya. Penggal kepalanya semua ya Rasulullah. Ya, Rasul lebih memilih pendapatnya Abu Bakar. Tapi turun ayat. Ayatnya itu menegur siapa? Menegur Nabi dan membenarkan pendapatnya Umar. Karena masih lemah. Masih lemah. Ya. Tapi intinya di situ bukan pendapatnya siapa yang dipilih, tapi intinya sesuai dengan materi kita adalah Rasulullah mau apa? Mendengar musyawarah. Itu maksud. Ya, kemudian itu ya, dan kisah-kisah seperti itu sangat banyak. Ada kisah barangkali wallahu alam jenengan atau antum jarang mendengar kisah ini. Perhatikan baik-baik. Saya juga baru tahu membaca tadi malam. Sebelumnya juga belum tahu. Ini menarik sekali. Perhatikan. Abu Hurairah berkata, panjang ceritanya. Kunna qu'udan khawla Rasulillah wa ma'ana Abu Bakar wa Umar fi nafarin. Faqama Rasulullah fi baina adhurina wa abtu alaina. Jadi kami duduk bersama Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Kemudian Rasulullah pergi dari kami. Fa'abtu alaina. Nah, Rasulullah lama tidak balik-balik. Kok lama Rasulullah gak kembali-kembali ini? Fakhashina an yaqtati'a dunana ayyusaba bimakrubin min aduwi fazina wa fazi'na. Karena Rasulullah lama enggak balik-balik, kami khawatir jangan atau jangan sampai Rasulullah ini disakiti musuh. Kan bisa jadi musuh menyusup dan terus. Itu pastilah Rasulullah berapa kali ingin dibunuh. Di Mekah ingin dibunuh, di Madinah juga ingin dibunuh. Jadi khawatir Abu Hurairah ini. Karena khawatir, fakuntu awwala man fazi. Maka kami pun berdiri dan aku termasuk orang yang pertama kali khawatir. Jangan-jangan ada apa-apa ini. Kok Rasulullah enggak balik-balik? Fa kharajtu abdahi Rasulullah hatta ataitu haitan lil ansar li Bani Najjar. Maka aku keluar, aku cari Rasulullah sampai aku datang ke kebun salah seorang sahabat Ansor milik Bani Najjar. Rasulullah ini punya hubungan sama Bani Najjar. Tahu dari mana? Gimana? Karena Rasulullah itu punya darah dari Bani Najjar, darah dari ibu tapi bukan dari ibu, dari nenek yang putri. Rasulullah punya bapak namanya Abdullah, betul? Abdullah punya bapak namanya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu punya emak orang Medina, biar sampean tahu. Ya, Abdul Muthalib, nama kecilnya siapa? Syaibah. Soalnya cilik-cilik wis apa? Ubanan. Abdul Muthalib punya bapak namanya Hashim. Hashim ini punya istri orang Medina. Jadi Abdul Muthalib itu
emaknya orang Medina, namanya Salma. Sehingga Rasulullah itu punya eyang putri di kota Madinah. Makanya Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah itu ono sing nampani dulurim bae biyen. Salma, akhwal. Jadi Rasulullah itu punya akhwal di mana, di kota apa? Di kota Madinah. Akhwal, saudara-saudara ibu punya di sana. Nah, namanya Bani Najjar. Makanya kalau Abu Hurairah ngomong begini itu enggak aneh, karena memang Rasulullah punya hubungan sama Bani Najjar. Kan tadi kan Abu Hurairah datang ke mana tadi? Ke kebun Bani Najjar. Ya, aku cari ya, maka aku fadurtubi, aku kelilingi di kebun ini, mana pintunya ini. Fa ajidu lahu baban, hal ajidu lahu baban falam ajid. Aku cari pintunya enggak ketemu-ketemu, kata Bilal. Fa idza Rabi'un yadkhulu fi jawfi ha'id min bi'ri Kharija. Nah, ternyata ada seorang sahabat namanya Rabi' masuk ke kebun itu. Fadakhaltu ala Rasulullah, maka ternyata Rasulullah di tempat itu. Fadakhaltu ala Rasulullah, aku masuk ke Rasulullah. Faqala, Rasulullah berkata, Abu Hurairah, bertanya maksudnya, apamu Abu Hurairah ya? Abu Hurairah, nah, Abu Hurairah menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah, saya. Masya'nuk, ngapain nanti ke sini? Ada apa? Nah, gitu. Ada apa dengan diri? Maksudnya, kenapa kamu ke sini? Kunta baina adhurina fakumta wa abta'ta alaina fa khashina an taqtati'adunana fa fazi'na fa kuntu awwal man fazi'. Ya Rasulullah, panjenengan tadi bersama kami, kemudian panjenengan berdiri dan panjenengan lama enggak balik-balik. Maka kami ini gelisah, kami takut ada sesuatu yang menimpa panjenengan. Ya, dan aku yang pertama kali orang yang gelisah. Fa atitu hadzal ha'it, maka aku datangi tempat ini. Ya, sehingga aku fahaula innas warai, dan orang-orang ada di belakangku nyari panjenengan. Faqala ya Abu Hurairah, kemudian Rasulullah berkata kepadaku, kata Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, terus fa'atoni na'laihi, aku dikasih 2 sendalnya Nabi. Kemudian Nabi berkata, idhab bi na'layya hataini, hei Abu Hurairah, ini 2 sendalku ini bawaan. Faman lakita min wara'i hadzal ha'id yashhadu alla ilaha illallah mustaqinan biha qalbuhu fabashshir bil jannah. Ini bawaan 2 sandalku ini. Kamu balio. Nanti siapapun yang kamu ketahui, nanti siapapun yang kamu temui di belakangmu itu, dan dia orang Islam, kabarkan bahwa dia masuk surga. Fakana awal man laki itu Umar. Setelah aku pulang membawa sandalnya Nabi tadi, betul ya? Iya kan? Aku balik bawa sandalnya Nabi. Orang yang pertama aku ketahui Umar. Maka aku omongi Umar, mahatani na'lani ya Abu Hurairah. Hei Abu Hurairah, sandalnya siapa ini? Ada apa dengan 2 sandal ini? Kultu, kata siapa? Abu Hurairah, hatani na'la Rasulillah ba'athani bihima. Ini 2 sandalnya Nabi, aku diutus Nabi untuk membawa 2 sandal ini. Dan kata Nabi, siapapun yang aku temui yang mengucapkan la ilaha illallah, yakin dengan hatinya, aku disuruh Nabi mengabarkan bahwa dia masuk surga. Dan kamu orang yang pertama kali aku temui, maka aku kabarkan kepadamu, kamu penghuni surga. Perhatikan. Fadaraba Umaru biyadihi baina sadyaihi. Maka Umar memukul ininya siapa? Abu Hurairah dipukul gitu, didorong. Itu kalau kita ya, wah bagus kalau gitu. Gak seneng Umar dengan omongannya. Jangan dikira seneng deh. Karena apa? Karena Umar pikirannya beda. Ya mungkin Umar sudah tahu itu dari Nabi sudah. Tapi dengan ucapan itu Umar gak terus responnya sangat seneng berlebihan. Kenapa? Perhatikan. Irji ya Abu Hurairah, mundur ya Abu Hurairah. Faraju'tu ila Rasulillah. Maka aku datang ke Nabi sambil aku nangis gara-gara dia Umar tadi. Dia pakai Umar di orang Umar. Faqala li Rasulullah malaka ya Abu Hurairah. Akhirnya Rasulullah berkata kepadaku, ada apa lagi dengan dirimu wahai Abu Hurairah? Laki itu Umar, aku bertemu dengan Umar ya Rasul. Aku sampaikan kepadanya seperti yang panjenengan
sampaikan, tapi dia telah memukul apa namanya? Iya, dan sampai aku terjatuh. Sampai jatuh loh ya, sampai jatuh. Wah, Umar kan tangani luar biasa. Faqala irji, aku disuruh balik sama Umar ini. Faqala lahu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menginterogasi siapa? Umar. Itu padahal berita gembira loh ini. Umar dikasih berita gembira sama siapa? Abu Hurairah. Wah, ini riwayat ajib ini. Ya. Maka Rasulullah berkata, "Ya Umar, ma hamalaka ala ma fa'alta?" Apa ya motivasi faktor yang melatar belakangi kamu sampai mukul Abu Hurairah sampai jatuh kayak gitu itu? Ya Rasulullah, ini garis bawahnya di sini. Ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi ab'atha Abu Hurairah bina alaika man laki syahadu alla ilaha illallah mustaqinan bi qalbu basiru bil jannah. Ya Rasulullah, apakah benar panjenengan telah mengutus Abu Hurairah dengan dua sandalnya panjenengan dan menyampaikan kepada orang yang ditemui dan mengabarkan kalau dia orang yang mukmin, ya, dengan hatinya mengucapkan la ilaha illallah masuk surga? Apakah benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Nah, iya benar." Apa? "Na'am." Faqarra Umaru maka Umar berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maaf. Kata Rasulullah, "Na'am, iya benar, memang aku yang nyuruh siapa? Abu Hurairah." Apa kata Umar? "Fala taf'al." Jangan diulangi lagi ya Rasul. Jangan ngomong kayak gitu lagi kepada orang lain. Perhatikan, ini berita aneh ini. Aneh dalam arti karena tidak pernah kita dengar, baru sekarang. Fa inni akhsya an yattaqilan nas 'alaiha fa khallihim ya'malun. Itu kalau orang lain wajar, ini Umar sendiri loh yang dapat apa? Dapat berita gembira itu. Tapi Umar berkata, "La taf'al, jangan lagi ya Rasulullah. Aku khawatir orang-orang akan kalau dengar berita itu dari dirimu, ini masuk surga, ini masuk surga. Aku khawatir mereka ini akan bertawakul." Ditawakul dia. Apa istilah? Apa? Bukan bersandar, wes gak apa-apa, wes aku wis mlebu surga kok. Nyentengno wis paling gampang. Fayattaqilan nasalaya fakholim ya'mal. Sudah biarkan mereka beramal ya Rasul. Biarkan mereka rukuk, sujud, puasa. Sudah, jangan diomong gitu lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul berkata, "Fakhallihim." Fa'aqarra Umaru ala qawlihi. Maka ucapannya ucapannya Umar tadi disetujui oleh siapa? Oleh Rasulullah. Wa qabila iktirahahu. Walisa fa'ala Umar muraji. Yang dilakukan Umar itu bukan berarti bantah Nabi, bukan. Bukan begitu maknanya. Tapi ya, riwayat ini diriwayatkan Imam Muslim. Subhanallah, Muslim padahal. Kok jarang, karena kita yang nggak pernah ngaji barangkali ya kurang. Kok ada seperti ini, luar biasa. Saya baca, saya ulang-ulangi, apa saya yang salah baca ini? Ternyata benar. Jadi Umar itu sempat ngasih masukan Nabi, usah ngomong ngono meneh Rasul. Padahal sahabat yang lain, bahkan ada yang ngomong, Ukasa bin Mihsan, tahu kan? Ukasa, "Ya Rasul, tolong doakan agar aku masuk dalam." Sampai tanya, sampai minta. Lah Umar, ojo diulangi lagi ya Rasul. Iki nek wong iki ngono kabeh, kok ngentekno kabeh lah niki. Nah, ini ternyata dengan ini kita semakin tahu bagaimana banyak riwayat-riwayat yang luar biasa. Ini menunjukkan puncak keimanannya siapa? Umar bin Khattab. Dan Umar meskipun begitu gak pede. Dan sudah saya sampaikan ke antum semuanya, Umar ketika wafat kan gelisah. Masih ingat? Khauf, takut Umar. Masih ingat kisahnya? Waktu tertusuk dan hampir wafat, kisah di penghujungnya, "Wahai Abdullah bin Umar." Jadi Abdullah bin Umar itu lagi mangku siapa? Umar. Dipangku di pahanya. "Wahai anakku, segera letakkan kepalaku di mana? Di tanah. Wahai ayahanda, bukankah pangkuanku lebih nyaman untukmu? Cepat wahai Abdullah, letakkan kepalaku di tanah, pipiku di tanah." Maka diletakkan. Ketika diletakkan, Umar berkata, "Wailun li Umar." Celaka bagi Umar jika Allah tidak mengampuninya. Jadi, rasa khaufnya itu tinggi Umar itu. Padahal itu dijamin masuk surga. Dan Umar itu yang ngerti, Rasul ngomong gitu, itu Umar ngerti. Dan Umar juga ngerti bahwa Rasulullah tidak pernah menganulir apa? Ucapan. Tapi rasa khosyahnya kepada Allah itu luar biasa. Termasuk takut menjadi orang munafik sampai ngejar-ngejar siapa? Ngejar-ngejar siapa?
Hudzaifah bin Yaman dan seterusnya. Itu semuanya menunjukkan khosyahnya Umar bin Khattab. Cukup ya? Berapa? Telat saya ini karena saya harus saya izin panjenengan nunggu suruk tidak apa-apa. Mohon dimaklumi. Ngapunten nggih. Matur nuwun, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.